Baik, sebelum memulai Ustadz bacakan terlebih dahulu adab-adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Kemudian, bersungguh-sungguh, bersemangat. Slide-nya sudah tampil semua ya. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz, sudah tampil. Sudah Ustaz. Kemudian, bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Baik, apabila ada yang ngantuk, boleh untuk ambil wudhu terlebih dahulu ya. Silahkan kalau mau ambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian, apabila haus atau kurang konsen ya, nah maka boleh untuk menyediakan air minum atau air putih ya, atau air mineral di sebelahnya supaya bisa diminum sewaktu-waktu. Baik, silakan Fawaz. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu. Nah, kalau kita mengikat ilmu, maka kita butuh untuk mencatat atau menulis. Sediakan alat tulisnya sekarang ya. Baik. Silahkan disediakan alat tulisnya untuk mencatat ya. Anak-anak solis sekalian. Baik, sudah siap semua untuk memasuki pelajaran hari ini? Insya Allah Ustaz. Insya Allah siap Ustaz. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Baik, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah sistem peredaran darah manusia. Nah, darah dalam tubuh berfungsi mengangkut zat-zat penting ke seluruh tubuh ya. Zat-zat penting tersebut diantaranya adalah oksigen dan sari-sari makanan ya. Dalam pengangkutan tersebut diperlukan alat peredaran darah. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa oksigen ini dan sari-sari makanan juga diperlukan bagi tubuh ya. Untuk metabolisme tubuh ya, kemudian untuk sumber energi kita dan lain sebagainya ya. Baik. Ya, maka dari itu kalau kita belum makan ya, apalagi seharian belum makan ya, lemes ya, karena tidak ada energinya. Tidak ada energinya ya. Baik. Kemudian kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit ya. Baik. Semakin aktif tubuh kita, denyut jantung juga semakin cepat ya. Baik. Fawaz. Iya Ustadz. Nah, saat Fawaz berolahraga, pernah mengecek denyut nadinya enggak? Pernah Ustadz. Atau denyut jantungnya gimana? Tambah kencang ya, benar ya. Baik. Iya Ustadz. Nah, kalau kita dalam keadaan istirahat, itu kira-kira denyut jantung kita berkisar antara 60 sampai 80 kali setiap menitnya ya. Baik, ini ada yang baru masuk ya. Doni Firmanto siapa? Tidak Ustadz, itu Ana Ustadz. Hah? Oh, bukan ya. Bukan Ustadz. Abdullah Trianto. Sebentar. Yang baru masuk siapa? Tidak ada Ustadz. Abdul Hakim baru masuk. Selain Abdul Hakim siapa lagi? Baik. Selain Abdul Hakim, ada lagi yang baru masuk? Hadianto ini siapa? Itu Atala Ustaz. Hah? Itu saya Atala Ustaz. Baik, berarti Atala sama
Abdul Hakim yang baru masuk ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi, sistem peredaran darah manusia memiliki alatnya ya, yaitu meliputi pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah dan jantung mempunyai fungsi khusus. Baik. Nah, lebih lanjut akan kita bahas satu persatu ya, dimulai dari jantung. Baik. Jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri ya. Kalau kita menyentuh rongga dada kita yang sebelah kiri, nah itu juga kita dapat merasakan denyut jantung kita ya. Ukuran jantung kita kira-kira sebesar kepalan tangan kita sendiri ya. Kemudian jantung ini tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, disebut dengan miokardia. Jantung sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada serambi kanan ya, ada serambi kanan. Kemudian ada bilik kanan ya. Kemudian ada serambi kiri, kemudian ada bilik kiri ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada sekat ya, ada sekat jantung. Yang mana akan memisahkan ya bagian kanan dan bagian kiri dari jantungnya. Sekat ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida ya. Kita dapat memperhatikannya ya di gambar ini ya. Nah, ini sekatnya ya, pemisah antara bagian kiri dan bagian kanan jantung. Kemudian otot penyusun bilik jantung itu lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Karena apa? Karena bilik jantung memiliki tugas yang lebih berat daripada serambi jantung ya, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh ya. Sehingga otot-otot pada bilik jantung itu lebih tebal daripada apa? Serambi. Karena otot jantung atau otot bilik jantung ini yang akan memompa darah untuk apa? Untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Maka dari itu ototnya pada bilik lebih tebal daripada serambi. Kemudian pada jantung juga terdapat katup ya. Ada katup-katup yang memisahkan serambi kanan dan serambi atau bilik kanan. Ada juga katup yang memisahkan serambi kiri dan bilik kiri. Kemudian jantung ketika dia berkontraksi, dia akan menguncup ya. Dan ketika berelaksasi, dia akan mengembang. Kemudian kita dapat melakukan kegiatan atau praktikum ini di rumah. Boleh untuk dilakukan di rumah. Ustaz, screen-nya masih yang jantung, Ustaz. Sebentar ya. Ustaz cek praktikumnya halaman berapa itu ya.
Praktikumnya halaman 64 ya, di situ ya. Halaman 64, silakan dibuka. Nah, ini di situ ada botol ya, di situ ada botol yang digunakan sebagai alat pompa ya. Nah, ini kita belajar bagaimana cara kerja jantung. Jadi ketika dia berkontraksi, maka dia akan menguncup. Dan ketika dia berelaksasi, dia akan mengembang ya. Baik. Ini Ustadz akan membagikan video ya. Nah, pada video ini kita dapat melihat contoh bagaimana jantung bekerja pada tubuh kita. Baik. Nah, langkahnya sangat mudah ya. Perhatikan, yang dibutuhkan hanya botol bekas ya, kemudian juga selang. Kemudian bisa menggunakan plastisin ya. Sebenarnya plastisinnya kalau di video ini diganti dengan lem ya. Di ujung botol dan di alas botolnya, nah ini dikasih lem ya. Kalau di buku diganti dengan plastisin ya. Boleh menggunakan plastisin. Plastisin itu sejenis apa? Sejenis Lilin, Ustaz. lilin mainan ya. Tujuannya supaya tidak ada udara ya yang masuk ke sana ya. Ustadz, ini buat tugas, Ustadz. Boleh untuk dilakukan praktikum seperti ini ya di rumah ya. Nah, ini ya. Itu kita anggap sebagai apa? Misalnya kita anggap sebagai, sebentar. Kita anggap botol ini sebagai jantung kita ya. Kemudian selangnya sebagai pembuluh darahnya ya. Dan apa namanya? Kita anggap galonnya ini sebagai paru-paru misalnya ya. Kemudian di sana juga ada darahnya. Nah, kita uji coba seperti ini. Nah, ketika kita meremas botolnya, maka yang terjadi apa? Airnya naik dari galon, Ustaz. Airnya keluar dari galon. Airnya akan keluar. Nah, itu namanya berkontraksi ya, ketika ketika botolnya mengembang kembali, nah itu namanya berelaksasi ya. Kita dapat melakukan hal ini di rumah untuk melihat ya bagaimana jantung kita bekerja. Kalau misalnya tidak ada lem seperti yang di video, boleh diganti dengan plastisin ya. Nah, kalau plastisin insya Allah lebih mudah kita untuk mencarinya ya. Baik. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi ya. Kemudian ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Nah, maka dari itu kita dapat mengetahui denyut nadi kita ya.
dengan cara menyentuhnya. Baik. Denyut nadi dapat terasa dengan jelas ketika kita menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan ataupun juga misalnya di bawah leher kita, di bagian leher, di bagian bawah dari telinga ya, di bagian sini ya. Nah, silakan ditekan bagian lehernya yang di bawah telinga sini nih. Baik, gimana? Sudah merasakan denyut jantungnya? Ya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Bisa? Ada yang tidak bisa? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Baik, kemudian kita lanjutkan. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh ya. Ataupun sebaliknya. Artinya dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Baik. Ada dua macam pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi, yaitu arteri, kemudian pembuluh balik atau vena. Nah, sesuai dengan namanya, yang pertama adalah pembuluh nadi, artinya dia akan menyebarkan atau mengalirkan darah kita ke seluruh tubuh. Darah kita yang mengandung banyak oksigen ya. Darah yang mengandung banyak oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh ya. Jadi apa yang mengalirkan? Pembuluh apa yang mengalirkan darah yang banyak mengandung oksigen? Nadi. Pembuluh Pembuluh nadi. nadi. Atau arteri ya, disebut arteri juga ya. Baik. Kemudian setelah dialirkan ke seluruh tubuh, selesai penggunaan oksigen dalam tubuh kita, nah maka akan menghasilkan apa? Karbon dioksida ya. Karbon dioksida ini akan diangkut lagi oleh pembuluh balik. Pembuluh balik ini akan mengangkut karbon dioksida di tubuh kita untuk dialirkan lagi ke jantung. Nah, makanya namanya adalah pembuluh balik ya. Jadi dia yang akan mengembalikan darah-darah yang mengandung karbon dioksida dikembalikan lagi ke jantung. Baik. Nah, ini sedikit ini ya. Tapi perhatikan baik-baik ya. Tadi sudah kita pelajari bahwa apa? Bahwa yang mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen adalah apa? Nadi. Nadi atau arteri. Tetapi ada arteri yang mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida. Namanya adalah arteri pulmonalis ya. Dia mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida menuju ke paru-paru ya. Namanya arteri pulmonalis. Kemudian tadi kita belajar apa lagi? Vena atau pembuluh balik. Dia mengalirkan apa? Darah yang mengandung banyak apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, tetapi ada pembuluh vena yang mengalirkan karbon dioksida. Namanya vena pulmonalis. Dia mengalirkan darah yang banyak mengandung oksigen ya dari paru-paru menuju jantung. Jadi dari paru-paru menuju jantung itu dialirkan oleh vena pulmonalis ya, vena pulmonalis. Itu banyak mengandung oksigen. Banyak mengandung oksigen ya. Hati-hati di sini ya. Jadi pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi yang arteri umumnya kan
dia akan mengangkut darah yang banyak mengandung oksigen. Tetapi ternyata pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru, ternyata dia mengalirkan karbon dioksida ya. Baik. Dan berlaku kebalikannya. Pada pembuluh vena yang tadinya dia mengandung banyak karbon dioksida untuk dialirkan ke seluruh tubuh, ternyata ada pembuluh vena yang mengalirkan darah dengan banyak oksigen dari paru-paru menuju jantung ya. Jadi arteri pulmonalis dan vena pulmonalis ini kebalikannya ternyata ya. Jadi hati-hati. Baik. Nah, ada pembuluh nadi yang paling besar. Disebutnya dengan aorta ya. Disebutnya dengan aorta. Jadi aorta ini merupakan pembuluh darah atau pembuluh nadi yang paling besar, disebutnya adalah aorta. Baik. Baik, kita kembali lagi. Nah, ini ya. Ini aorta ya. Yang paling besar pembuluh arteri yang paling besar disebutnya aorta ya. Baik, untuk yang warna apa ini? Ungu atau biru ini? Ungu. Baik, untuk yang ungu ini namanya pembuluh vena ya. Sedangkan vena yang besar ini seingat Ustadz namanya vena cava ya. Baik. Untuk yang arteri yang besar disebutnya aorta ya. Baik, jadi aorta itu merupakan pembuluh nadi atau pembuluh arteri yang paling besar ya. Kemudian kita lanjutkan. Pada ujung-ujung pembuluh nadi dan pembuluh balik terdapat cabang-cabang. Cabang-cabang pembuluh yang kecil-kecil tersebut disebutnya pembuluh kapiler ya. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari pada sistem pernafasan ya. Yang mana pada jantung kita, benar ya? Sebelumnya kita belajar sistem pernafasan? Tidak. Kita belum belajar kita belajar pernapasan, Ustaz. Oh, belum. Udah, Ustaz. Baik. Pernapasan udah. Nah, pada pertemuan sebelumnya berarti ya, pada sistem pernafasan, nah kita sudah mengetahui sudah mengetahui bahwa pada pembuluh darah kita yang paling kecil, paling tipis disebutnya pembuluh kapiler ya, yang mana pada paru-paru kita terdapat banyak sekali pembuluh kapiler. Saking tipisnya pembuluh kapiler, dia dapat menyerap oksigen dengan mudah ya, jadi oksigen dapat menembus kapiler dengan mudah ya. Nah, ini ada fakta unik ya. Ternyata panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari ujung satu ke ujung yang lainnya bukan tape. Jadi ketika kita menyambungkan pembuluh-pembuluh darah tersebut ternyata bisa mencapai 160.000 kilometer ya. Bisa dibayangkan bagaimana 160.000 kilometer ada pada tubuh kita. Seperti Masya Allah. Ada yang pernah ini berangkat dari Jakarta kemudian ke Bali atau ke ujung Jawa Timur? Ada nggak? Belum pernah, Ustaz. Belum pernah. Kenapa, Ustaz? Belum pernah, Ustaz. Saya mah Kalau itu kadang kayak pagi-pagi gitu, Ustaz. Saya juga dari Semarang, Ustaz. Belum pernah, Ustaz. Di Tangerang saya cuma betah di Bali.
Baik. Cuma bertarikan maksudnya. Kalau kita tahu dari Jakarta, misalnya ke Banyuwangi, dari Jakarta ke Banyuwangi, itu jaraknya artinya dari mana? Dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa yang satunya, itu bisa mencapai 1000 kilometer ya. 1000 kilometer. Jaraknya sebanyak 1000 kilometer. Tapi ternyata pada pembuluh darah, kalau kita hubungkan setiap pembuluh darah pada tubuh kita, nah itu jaraknya atau panjangnya Mungkin bisa sampai Arab Saudi mencapai ya. Sampai Arab Saudi ya Ustaz. panjangnya bisa mencapai 160.000 kilometer ya. Masya Allah. Baik, sampai Arab Saudi. Baik, Ustaznya belum tahu itu ya. Berapa jarak dari sini ke Saudi ya. Kemungkinan sih Ustaz. Baik, perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Anggaplah ini merupakan paru-paru ya. Ini merupakan paru-paru. Baik. Dari paru-paru, nah, pembuluh kapiler akan mengambil oksigen yang ada di paru-paru. Kemudian darah yang banyak mengandung oksigen dialirkan ke jantung. Yang mengalirkan dari paru-paru ke jantung namanya apa? Pembuluh darah apa? Vena? Vena apa? Vena Pulmonalis. pulmonalis. Mumtaz. Vena pulmonalis. Dicatat ya, dicatat. Dari paru-paru, pembuluh darah kapiler akan menangkap oksigen, kemudian darahnya akan dialirkan ke jantung. Dari paru-paru ke jantung. Yang mengalirkan namanya adalah pembuluh vena pulmonalis. Kemudian masuk ke mana ini? Serambi kiri. Serambi kiri. Baik, kemudian serambi kiri di sini terdapat apa? Katup ya, terdapat katup. Dari katup ini akan terbuka mengalirkan darah dari serambi kiri ke bilik kiri ya, ke bilik kiri. Ustadz, apakah bisa dari bilik kiri darahnya balik lagi ke serambi kiri? Tidak bisa. Jadi serambi kiri ini katupnya ini bersifat satu arah ya. Jadi darah yang mengalir ke bilik kiri tidak akan kembali lagi ke serambi kiri. Baik. Dari serambi kiri darah akan mengalir ke seluruh tubuh ya. Yang ke bawah ini ke seluruh tubuh, sedangkan yang ke atas ini ke bagian atas tubuh kita ya, yaitu seperti tangan misalnya ataupun ke kepala ya. Baik. Kemudian selesai darah mengalir ke seluruh tubuh, nah, proses tersebut akan menghasilkan karbon dioksida. Baik. Karbon dioksida ini akan dialirkan lagi kembali ke jantung. Akan dialirkan lagi kembali ke jantung. Yang mengalirkan darah yang banyak, karbon dioksidanya ke jantung namanya pembuluh apa? Vena. Pembuluh vena ya. Baik, dari seluruh tubuh, dari ujung kepala, ujung kaki, semuanya akan mengalir lagi ke jantung. Atau kalau misalnya bingung pembuluh vena, nah bisa kita mengganti dengan pembuluh balik ya. Baik, lebih mudah. Jadi pembuluh balik dibalikin ya ke jantung. Pembuluh balik, baik, dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi apa ini? Serambi kanan. Kiri. Serambi kanan. Baik. Kanan. Setelah masuk ke serambi kanan, nah dari serambi kanan akan dialirkan lagi ke bilik kanan.
Baik. Apakah dari bilik kanan bisa kembali lagi ke serambi kanan? Tidak bisa ya. Jadi katupnya ini sama ya, sama-sama satu arah. Baik, bisa masuk ke bilik kanan, tetapi tidak bisa masuk lagi ke serambi kanan. Baik, sambil dicatat ya. Nah, dari bilik kanan, darah yang mengandung banyak karbon dioksida tersebut akan dikembalikan lagi ke jantung, ke paru-paru. Baik. Darah dengan banyak karbon dioksida tersebut akan dialirkan lagi ke paru-paru. Nama organ atau alat tersebut adalah apa? Pembuluh apa ini namanya? Yang mengalirkan darah dengan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru, namanya apa? Pembuluh kapiler, Ustaz. Pembuluh arteri. Arteri apa? Pembuluh nadi. Arteri Pulmonalis. Tapi pulmonalis. arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan mengalirkan darah dengan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Baik. Kemudian ada perbedaan antara pembuluh nadi atau pembuluh arteri dengan pembuluh balik ya, atau pembuluh vena ya. Baik. Nah, ini kita dapat melihat perbedaannya. Pada pembuluh nadi, denyut akan terasa apabila kita menyentuhnya. Sedangkan pada pembuluh balik, denyut tidak terasa ya. Baik, kemudian pembuluh nadi umumnya terletak di bagian dalam tubuh. Umumnya ya. Baik, kemudian sedangkan pada pembuluh balik, letaknya di dekat permukaan tubuh. Pembuluh nadi ini memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik, dindingnya tipis dan tidak elastis. Kemudian tekanan darahnya tinggi untuk pembuluh arteri, sedangkan pembuluh vena tekanan darahnya itu rendah. Pada pembuluh arteri, darah akan mengalir dengan cepat. Baik, karena apa? Karena memang dari jantung langsung ke arteri, maka darahnya akan mengalir dengan deras ya. Baik, setelah mengalir ke seluruh tubuh, nah, maka akan dialirkan oleh pembuluh vena kembali lagi ke jantung ya. Maka dari itu darahnya akan mengalir lambat ya. Kemudian pada pembuluh arteri, dia akan membawa darah yang banyak mengandung oksigen ya, kecuali pada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Darah yang diangkut merupakan darah yang apa? Darah yang banyak Oksigen. karbon dioksida. Arteri pulmonalis. Kalau pulmonalis ini kebalikannya ya. Dia akan mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Nah, pada pembuluh vena, dia ini secara umum akan mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke kemana? Ke jantung ya. Baik. Kecuali pembuluh darah vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini mengalirkan darah yang banyak oksigennya dari paru-paru menuju jantung ya. Baik, tugas di rumah. Silakan dibuka halaman berapa itu ya, Ustadz cek ya.
Halaman 67 Ustaz. 67. Silakan ya. Ditulis nama-namanya, nama-nama bagian dari jantungnya, kemudian ditulis juga fungsinya apa supaya lebih paham ya, lebih mengingat ya. Ustadz tadi menjelaskan beberapa kali, ternyata masih ini ya, masih banyak yang lupa-lupa ya. Kirim tidak Ustaz? Kirim tidak Ustaz? Boleh untuk dikirim, silahkan. Ini bisa dikerjakan di rumah, halaman 67. Kalau tidak dikirim, kasih ke orang tuanya, biar orang tuanya yang memeriksa. Baik, Ustadz ulangi lagi tadi. Dari paru-paru, pembuluh, vena pulmonalis akan mengalirkan darah yang banyak oksigennya ke bilik, ke serambi kiri ya, serambi kiri. Kemudian dari serambi kiri, nah katup akan membuka, katupnya terbuka akan mengalirkan darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Bilik kiri. Dari bilik kiri, darah akan dipompa menuju keluar jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh namanya pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi ya. Ustadz. Kenapa? Afwan Ustadz, Sakif mau ke masjid dulu Ustadz. Sekarang mau ke masjid. Silakan ya. Ustadz memurajaah sedikit. Kemudian setelah dari seluruh tubuh, darah tersebut akan mengandung banyak karbon dioksida, yang mana karbon dioksida tersebut akan dialirkan lagi kembali ke jantung. Pembuluh darah yang mengalirkan darah yang banyak karbon dioksidanya disebut dengan pembuluh vena atau pembuluh balik. Dari pembuluh balik itu akan mengalirkan darah ke serambi kanan ya. Serambi kanan kemudian akan terbuka katupnya ya, sehingga darah akan mengalir ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah akan dialirkan lagi kembali ke paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksidanya keluar dari tubuh ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum kita akhiri. Baik. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri. Karena sudah memasuki waktu sholat zuhur ya. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Segera menuju masjid ya, anak salih sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.